Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama dengan saya, Abdul Haris Hanifuddin, yang akan berbagi informasi seputar digital marketing dan bagaimana kita pada video kali ini akan mencoba belajar mengoptimasi sebuah website. Seperti halnya pada video sebelumnya, teman-teman, kita belajar mengoptimasi sebuah website dengan memulainya meriset kata kunci, memilih kata kunci yang tepat untuk website kita. Pada video yang lalu kita bahas dengan menggunakan tools Google Keyword Planner. Nah, kali ini kita akan menggunakan beberapa tools lainnya agar teman-teman ya kita semua bisa lebih mendalami dan bisa memahami bagaimana kita mendapatkan data-data dari website keyword tool tadi ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan share screen ya pada teman-teman semuanya. Seperti biasa, teman-teman, ya, kita cari dulu tadi ya di Google ya atau di mesin pencari lainnya, tools analisa keyword ya atau kata kunci boleh ya. Keyword research juga boleh. Oke, kita cari apa kira-kira ketemunya teman-teman. Nah, ada beberapa ya. Kalau kemarin kita menggunakan Google Keyword Planner, sekarang kita akan coba dengan menggunakan SEMrush ya. Oke, kita klik kanan aja ya biar terbuka tabnya. Mudah-mudahan sinyalnya pada eh, malam hari ini lancar ya, sehingga praktek kita bisa lebih lancar juga mendapatkan hasilnya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi website Semrush ini, nanti akan diminta untuk membuat akun ya, teman-teman ya. Jadi saran saya teman-teman login dulu saja di web browsernya dengan menggunakan akun Gmail masing-masing dan kemudian nanti kita akan membuat akunnya dengan mudah ya. Nah, kita create aja dulu ya di sini. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan teman-teman ya terkait dengan data-data kita. Nah, ini adalah salah satu strategi digital bagaimana perusahaan-perusahaan digital ini mengumpulkan data-data kita. Saran saya, teman-teman bisa gunakan email-email dummy karena ketika teman-teman mendaftar di website layanan seperti ini, ya, biasanya satu hari itu diberikan kesempatan hanya beberapa kali saja ya, sehingga teman-teman kalau misalnya masih bertahan dengan menggunakan free akun, maka berarti solusi lainnya adalah menggunakan beberapa akun. Nah, kalau teman-teman sudah login di Gmailnya, silakan continue with Google saja. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke akun Google kita, ya, dan kemudian nanti kita tinggal klik saja akunnya. Nanti akan otomatis login ya ke akun Semrush-nya. Jadi kita sudah terintegrasi dengan akun Google kita dan kemudian nanti akan terdaftar di websitenya Semrush ya. Kita tinggal lanjutkan saja. Nah, ini langkah praktisnya. Kalau misalkan teman-teman mau masukkan email ya, ngisi data juga bisa ya. Jadi tinggal pilihan saja ini opsional buat teman-teman kira-kira lebih praktis yang mana ya untuk mendaftar di sebuah website layanan. Nah, sekaligus saya informasikan ya teman-teman bahwa yang di era digital ini juga tidak sedikit ya penipuan-penipuan yang mengambil data kita. Oleh karena itu pastikan teman-teman harus mengetahui ya website-website mana yang merupakan yang membutuhkan informasi-informasi kita dan kita rasa oh, aman ya websitenya. Jadi kalau misalnya websitenya itu mencurigakan, jangan pernah memberikan data-data kita ke dalamnya. Nah, di sini kita sudah muncul pop-up-nya, ada pertanyaan-pertanyaan ya sebagai survei dari Semrush untuk data ya. Kenapa kamu apa mengunjungi Semrush ya misalnya untuk belajar misalnya ya dan lain sebagainya ya. Nanti ini silakan teman-teman jawab aja
sesuai dengan suasana hati, ya, suasana hati teman-teman. Ya, misalnya ini aja deh ya. Oke, kemudian berapa yang ada, misalkan saya sendiri ya boleh 25, 2 sampai 5 juga boleh ya. Misalnya saya tidak tahu aja lah gitu ya. Kita boleh pilih ya teman-teman, silakan dengan suasana kondisi teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, maka nanti kita akan ditawarkan nih get free trial. Nah, kalau misalkan teman-teman klik get free trial, maka teman-teman nanti akan diminta untuk memasukkan kartu kredit ya. Jadi kartu kredit atau kartu debit ya. Oleh karena itu saran saya di skip saja ya. Jadi ini nanti kita akan ditawarkan paket pro-nya dan kita bisa mencoba selama 7 hari gratis. Tapi setelah itu nanti kita akan dipotong ya dengan menggunakan kartu kredit atau debitnya. Nah, kita skip aja. Ya, jadi kita akan pakai yang gratisnya saja dulu ya buat latihan. Kalau teman-teman kira-kira betul-betul membutuhkan tools ini ya, boleh ya teman-teman upgrade ke yang Pro. Oke. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan Semrush ini untuk melihat beberapa kata kunci ya yang kira-kira mendatangkan traffic. Nah, sekali lagi data yang muncul di Semrush ini adalah data yang sudah terindeks ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan website kita baru, bisa jadi datanya tidak muncul. Nah, data di sini kalau misalkan websitenya lama pun tapi tidak ada isinya, tidak pernah dikunjungi oleh orang lain di yang apa namanya atau tidak pernah terlihat gitu ya, dan dia hanya misalnya dikenalkan saja dengan menggunakan leaflet atau brosur, maka bisa jadi juga tidak akan muncul. Nah, kita akan hati-hati karena di sini hanya ada beberapa kesempatan saja menggunakan Semrush ya. Jadi pada praktek kali ini dan kita menggunakan akun free, jadi kita akan mencoba menganalisis sebuah website ya. Misalnya kita akan mencoba kata kunci apa yang sering mendatangkan traffic pada website tersebut gitu ya. Nah, saya akan masukkan sebuah website misalnya oke, salam kompeten.id misalnya. Oke, ya. Nah, tinggal kita masukkan saja nama domainnya ya. Kemudian kita klik domain overview. Kira-kira akan muncul apa ya teman-teman ya kalau di sini ya. Nah, sekali lagi bahwa data yang muncul di sini adalah data yang memang sudah terindeks ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru bikin website dan kemudian nanti dicek di sini, bisa jadi tidak akan muncul. Dan nanti kita akan kembalikan bagaimana agar website kita nanti muncul. Kita tentukan nama apa? Tentukan keywordnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita optimasi kontennya. Nah, baru kemudian nanti kita bisa cek di Semrush ini ya teman-teman atau di tools keyword lainnya. Oke, kita kembali fokus kepada Semrush. Di sini banyak sekali ya teman-teman ya menunya ya. Dari apa ada domain overview, ada traffic ya, organic research, riset ya dan keyword ya dan lain sebagainya. Banyak ya teman-teman. Oke, jadi sekali lagi kita banyak butuh kuota ya. Kita banyak butuh akses internet ya untuk mengakses ini. Dan kalau misalkan teman-teman uji kompetensi, ini adalah bagian dari bagaimana teman-teman menggunakan penelusur situs web. Ya, oke. Akan kemudian nanti akan melaporkan juga hasilnya ya, hasil bagaimana dari tangkapan layar dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman menggunakan penelusur situs web dengan menggunakan laptop, berarti otomatis teman-teman juga sudah menggunakan perangkat komputer. Oke. Nah, saran saya kalau lagi muter-muter begini jangan diklik ya teman-teman ya, karena sekali klik itu sama saja dengan kita meminta data kepada mereka. Ya, kalau kita meminta data kepada mereka, artinya berarti kita kesempatannya akan hilang gitu ya. Jadi saran saya teman-teman bisa menunggu saja. Ini berarti yang harus diperbaiki adalah akses internetnya. Oke, ya. Ya, di sini Semrush-nya masih muter-muter ya, teman-teman. Nah, oke. Setelah kita tunggu agak cukup lama, ternyata muncul ya, teman-teman ya.
Di sini ada, oh lumayan juga nih ya, ada authority score-nya ada 8, organic search traffic-nya ada 51, dan backlinknya ada 7. Nah, di sini datanya tidak muncul teman-teman ya. Top organic keyword-nya itu nggak muncul, tidak terlihat. Keyword by intent-nya juga tidak terlihat ya. Di sini tidak terlihat. Artinya ya, ya berarti memang belum banyak orang yang datang ke sini dari pencarian gitu ya. Nah, berarti kita membutuhkan optimasi. Oke, nah di sini ada beberapa backlink nih. Backlinknya dari mana nih? Oh, dari sini ternyata keuntungan mengikuti sertifikasi profesi. Ya, oke. Salamkompeten.id. Ini ada ya, tahun 2023. Nah, ini ada beberapa eh, anchor-nya ya, ada sertifikasi digital marketing, ada lembaga sertifikasi profesi dan lain sebagainya. Ini bisa di-view, namun saya tidak akan view karena nanti akan mengurangi jatah saya ya untuk apa namanya riset dengan menggunakan SEMrush ini. Nah, ini ada beberapa URL-nya dan memang website ini belum banyak dioptimasi ya teman-teman ya. Jadi hanya beberapa artikel saja yang masih tersedia di sini. Nah, oke, ini kita mencoba mengoptimasi dengan menggunakan apa dengan domain salamkompeten.id. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kita masukkan ini domainnya adalah domain lain, misalnya lspdigital.id gitu ya. Nah, kita coba search ya. Kalau lspdigital.id kira-kira ya apa yang akan terjadi? Oke, beda ya datanya ya teman-teman ya, satu website dengan website yang lainnya. Oke, nah di sini sudah muncul. Nah, top organic keywordnya apa ya? Ini ada LSP digital, ada LSP digital, ada LSP komputer dan lain sebagainya. Ini kenapa ada Alexander Irwan nih? Sini, oke. Nah, kemudian di sini muncul juga kompetitornya siapa saja gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menganalisa dengan menggunakan ini ya. Kemudian ada backlinknya macam-macam nih ya, dari blogspotnya banyak ya. Kemudian dari anchornya ini juga ada gitu ya, seperti ini ya. Nah, jadi semakin eh, apa website itu banyak muncul di pencarian, nanti akan bisa terlihat di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk intip ya, mengintip websitenya kompetitor misalnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini siapa yang muncul ya di sini, pakainya kata kunci apa saja. Nah, ini bisa di sini. Oke ya, ini ya teman-teman yang pertama bagaimana kita menggunakan SEMrush ini untuk melihat kata kunci apa sih dari sebuah website yang paling banyak dikunjungi. Nah, di sini muncul datanya nih ya, ada volume ya, kemudian ada traffic ya. Ada volume, ada traffic, top organic keywordnya. Ini volumenya 40, ini 50. Ini persentase atau jumlah ya teman-teman ya. Oke, nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, oh sebentar ini, oke ini worldwide ya. Kita coba pindah ke Indonesia ya. Kita coba ke Indonesia. Bagaimana posisinya? Apakah masih sama? Oke, authority score-nya mungkin tidak jauh berbeda ya teman-teman ya. Tapi data DC-nya berbeda teman-teman ya. Ternyata di Indonesia volume pencariannya ini yang keyword topnya, top organic keywordnya ini adalah LSP ya. Jadi ketika dicari LSP, mohon maaf, traffic terbanyaknya betul LSP. Ketika dicari LSP, banyak nyasar atau banyak datang ke sini ke websitenya lspdigital.id ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada volumenya ya, volume pencariannya. Volume pencarian terbanyak apa? Ternyata BNSP. Nah, BNSP ini menyumbang ya, kata kunci BNSP ini menyumbang traffic 5% ya. Kemudian ada sertifikasi digital dan marketing ini hanya 6%. Yang paling banyak ya traffic ini adalah LSP, kata kunci LSP. Oke, di sini juga ada beberapa kompetitornya ya yang muncul. Nah, ini juga nanti bisa dicek satu-satu, bisa dianalisa untuk kemudian kita gunakan sebagai perbandingan ya, kata kunci apa yang nanti akan bisa kita gunakan untuk website kita misalnya.
Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Bagaimana kita melihat domain dari sebuah website dan kemudian kita mengintip kata kunci yang paling banyak menyumbang traffic ke website tersebut. Nah, yang kedua, kita kembali ke situs awalnya aja ya, biar mudah ya. Semrush.com ya. Oke, ini hanya ada beberapa langkah lagi. Kita bisa, kalau misalnya posisinya kita baru akan membuat sebuah website atau kita baru akan memilih sebuah domain, maka kita bisa mengetikkan kata kunci yang relevan dengan produk kita. Sebagai contoh misalnya, saya misalnya punya produk jasa jasa pembuatan landing page misalnya atau jasa landing page aja gitu ya, jasa landing page ya. Nah, tinggal kita cari saja ketika kita ketikkan eh, jasa landing page ya, maka eh, apa kata kunci yang muncul di sini gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa yang pertama yang bisa kita lakukan, kita bisa memilih domain dengan kata kunci yang direkomendasikan, ya. Yang kedua, kita bisa mengoptimasi dengan membuat artikel dengan kata kunci yang direkomendasikan ini. Nah, ternyata ini nih, ada 15 keyword variation, ya. Jasa pembuatan landing page website, ya, jasa bikin landing page, jasa buat landing page, jasa landing page makula dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat juga datanya ya nanti secara lengkap. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lihat datanya secara lengkap, klik saja seperti ini. Namun tetap saja ya kalau kita masih pakai yang free, maka masih ada keterbatasannya ya teman-teman ya. Jadi ya selengkap-lengkapnya masih ada batasannya. Oke. Ya, nah di sini, nah di sini ada eh, keyword difficulty-nya. Oh, ternyata masih cukup cukup ringan ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa eh, coba untuk optimasi ya. Jasa pembuatan landing page murah. Ya, ini sudah pakai long tail ya, long tail keyword ya. Jasa landing page WooCommerce, jasa landing page property, jasa landing page murah ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek ya secara lebih lengkap kira-kira eh, atau dibandingkan juga dengan tools-tools yang lain bagaimana kira-kira hasil yang eh, muncul di tools lain dan kemudian nanti dibandingkan kemudian nanti bisa dipakai ya ada kontraktor, ada Jogja, ada Fact, ada Eco Racing, ada Bikin, ada Makalula, ada Murah, ada Membuat, ada landing page, ada jasa dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa nanti divariasikan dengan beberapa tools-tools yang ada. Oke, kita coba lihat lagi keyword overview apa yang muncul ya munculnya sama ya teman-teman ya. Tadi seperti tadi. Oke, jadi teman-teman, ini trennya ya. Begini cara kita menggunakan SEMrush untuk melihat kata kunci atau mencari ide kata kunci yang bisa kita gunakan untuk optimasi sebuah website. Gitu. Oke, selamat mencoba teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video kami yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and komen agar saya masih tetap semangat membuat video-video tutorial untuk kita semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.